jam hari ini. Manajemen dari berbagai perusahaan media di bawah naungan Sumatera Express Group ikut merayakan peringatan HUT ke-2 tahun Sumek.co. Bahkan mantan CEO Jawa Post Dahlan Iskan ikut memberikan ucapan selamat melalui rekaman video. Dalam momen ini, Dahlan berharap agar Sumek.co bisa menjadi rajanya media online di Sumatera bagian selatan. Lantunan ayat Al-Quran berkumandang di kantor Sumek.co Gedung Geraha Pena Palembang tadi pagi. Usai membaca Al-Quran, sejumlah manajemen Sumek.co dan Sumek Group memotong nasi tumpang sebagai tanda syukur sudah menginjak usia 2 tahun. Meski masih berusia belia, Sumek.co mendapat ucapan langsung dari berbagai orang penting di bidang pemerintahan maupun media massa. Salah satunya mantan CEO Jawa Post Dahlan Iskan. Seperti yang dikutip dalam Instagram Sumek.co, Dahlan menitip pesan agar Sumek.co bisa menjadi media online terbesar di Sumatera bagian selatan. Saya Dahlan Iskan dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun kedua kepada Sumek.co. Tentu saya berharap Sumek.co akan menjadi raja di setidaknya Sumatera bagian selatan. Selamat ulang tahun Sumek.co. Sementara syukuran Sumek.co yang digelar di Gedung Geraha Pena Palembang juga dihadiri oleh para general manager di berbagai perusahaan media seperti CEO Sumek Group dan RBMG Sumsel, Bengkulu dan Babel Haji Muslimin, Direktur Sumek.co Haji Mahmud, GM Palpres Tri Nurwanto dan para pimpinan perusahaan Sumek Group dan karyawan. Sebelumnya, Sumek.co juga menggelar sejumlah lomba untuk karyawan Sumek Group seperti lomba biliar, lomba tenis meja, dan lomba kartu song. Sementara itu, General Manager Sumek.co Haji Iwan Irawan mengaku sangat bersyukur dengan hari ulang tahun kedua yang sudah dicapai oleh Sumek.co. Sebab untuk mencapai usia tersebut bagi pihaknya tidak gampang karena banyak halangan dan rintangan, namun bisa mereka lalui dengan baik. Alhamdulillah, Sumek.co saat ini sudah berusia 2 tahun. Kerasnya era sekarang bisa dilalui dengan kawan-kawan, kehormatan dari kawan-kawan dari grup dan dukungan dari para pimpinan sehingga Sumek bisa seperti ini. Ke depan kita harap bukan hanya Sumek.co saja, tapi seluruh grup bisa maju bersama, sejajarkan seluruh karyawan yang meningkatkan mobilitas perusahaan. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan berita yang disajikan Sumek.co juga bisa disaksikan melalui YouTube channel Sumeko TV. Reporter Sri Depi, juru kamera Ki Agus Yahya, palpres.com. Pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri acara panen raya IP 200 di Desa Srikaton, Kecamatan Buai Madang, Oku Timur, akhir pekan kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Mentan meminta agar seluruh stakeholder di Oku Timur untuk saling bahu-membahu menjaga harga gabah dan padi. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo ikut melakukan panen raya dengan menggunakan mesin panen padi. Mentan yang didampingi Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru ini menghadiri acara panen raya IP 200 di Desa Srikaton, Kecamatan Buai Madang Timur, Oku Timur akhir pekan kemarin. Mentan juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kesanggupan menyerap gabah dan beras petani oleh Konstraling PT RNI, Perum Bulog dan Bank Sumsel Babel. Dalam kesempatan tersebut, Mentan berharap harga gabah dan padi tetap terjaga, serta tetap pada koridor yang ada. Untuk itu, semua stakeholder di Kabupaten Oku Timur diharapkan bisa saling bahu-membahu mewujudkan harga ini tetap stabil saat panen. Pertanian memang menjadi jawaban dari aktivitas-aktivitas pemerintah yang langsung bisa secara kasat mata meningkatkan kehidupan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan yang sama, Mentan juga sangat mengapresiasi langkah Gubernur Sumsel dan Bupati Oku Timur dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Bahkan pihaknya mengharapkan ke depan tidak hanya budidaya yang harus ditingkatkan, namun juga mendorong pasca panennya, sehingga dapat lebih baik dan menghasilkan kualitas bagus dan harga bisa stabil sesuai HPP. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com.
Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa terus aktif melakukan pembinaan aset-aset cagar budaya yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya terhadap makam raja terakhir Kerajaan Islam Palembang, yakni Pangeran Sido Ing Rejek di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, yang hingga kini masih terawat dengan baik. Kerajaan Islam Palembang berakhir di sini, Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Demikian ucap budayawan sekaligus sejarawan Sumatera Selatan, Yudi Syaropi, saat mendampingi tim kajian lapangan Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa. Dipimpin langsung Haji Chandra Amprayadi meninjau situs cagar budaya Kompleks Makam Sido Ing Rejek akhir Maret kemarin. Selain Yudi Syaropi, Haji Chandra Amprayadi juga mengajak budayawan Sumatera Selatan yang cukup senior, Baharudin, serta Kepala Bagian TU Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa, Amarullah. Lebih lanjut, Yudi membeberkan kenapa Raja Islam Palembang terakhir, Pangeran Sido Ing Rejek, bisa berada dan dimakamkan di Desa Sakatiga, di mana pada masa itu terjadi perselisihan sengit antara kolonial Belanda dan pihak Kerajaan Palembang. Setelah keraton Kerajaan Palembang, yakni Keraton Kutogawang, menjadi lautan api dan rata dengan tanah karena gempuran VOC, membuat Pangeran Sido Ing Rejek terpaksa meloloskan diri dan memindahkan kendali kerajaan ke Desa Sakatiga hingga beliau mangkat. Karena sebagai raja, kemudian dia harus mengasingkan diri. Sedangkan serangan-serangan dari Belanda masih tetap sebetulnya ketika itu, makanya dia jauh menghindar. Pada saat itulah Abdurrahman periodisasi Kerajaan Palembang yang terjadi pada tahun 1487 berakhir di sini. Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa, Haji Chandra Amprayadi, mengapresiasi pemerintah dan masyarakat Ogan Ilir yang peduli terhadap keberadaan situs cagar budaya Kompleks Makam Sido Ing Rejek. Chandra berharap generasi muda dapat melanjutkan upaya pelestarian cagar budaya dan memahami wawasan sejarah yang ada di Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Muhammad Iqbal, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sekayu menggelar razia gabungan di dalam sel tahanan. Hasilnya petugas menemukan sejumlah barang berbahaya, salah satunya paku dan komponen elektronik. Petugas gabungan dari berbagai instansi menggeledah satu persatu penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sekayu. Dari ruang tahanan yang ada di 2 blok, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang tersimpan dalam tahanan. Salah satunya paku, garpu dimodifikasi, komponen elektronik, handphone, dan lainnya. Kalapas Joni Hagultom mengatakan, razia dilakukan dalam rangkaian HUT PAS ke-57 tahun yang serentak dilaksanakan di seluruh lapas di Indonesia selama 2 hari. Dalam razia kali ini melibatkan 30 petugas Polsuspas dengan merazia 2 blok yang selama ini sering dicurigai petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang-barang berbahaya atau dilarang dalam 2 blok yang dihuni warga binaan pemasyarakatan. Dia berharap agar razia ini bisa menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas kelas 2B Sekayu, aman dan tertib dari hal-hal yang dilarang. Untuk dalam hal ini bersama dengan tim tadi kita melaksanakan razia, yaitu sendok besi stainless terdapat 22 buah karena dari logam, dan juga handphone ada 8, charger 22 dan yang lain sebagainya, termasuk juga ada gunting dan juga yang lain sebagainya. Ini akan menjadi barang disita dan akan dimusnahkan. Sementara itu, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas 2B Sekayu, Trino Payada, menambahkan, sanksi bagi mereka yang kedapatan membawa atau memiliki barang bawaan ke dalam lapas tidak diberikan remisi. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.